Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau tak akan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Pagi dan selamat bertemu lagi. Hari ini kita membahas tentang kitab Amsal, di mana Amsal ini merupakan series dari Amsal 1 sampai 31, dan pada hari ini kita masuk ke Amsal ke-6. Kalau saudara yang mendengarkan acara pagi ini saudara mengikuti, kita sudah sampai Amsal 1, 2, 3, 4, 5 dan hari ini Amsal ke-6. Mari kita siapkan hati untuk menerima belajar hikmat daripada Salomo dari Amsal. Judulnya berbagai-bagai nasihat. Ayat pertama, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, ini yang berikutnya, dan kelopakmu mengantuk. Lepaskan dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Jadi kalau apabila diajarkan di sini untuk menyelesaikan satu masalah, apabila kita sudah salah, maka marilah kita belajar merendahkan hati. Ditulis oleh Amsal di sini, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Dan kita harus bisa melepaskan diri seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Karena ternyata banyak daripada kita yang mengalami hidup kadang-kadang menjadi terperangkap karena orang lain.
seperti gijang pada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Amsal mengajarkan jangan waktu itu terjadi, kita harus waspada, jangan membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ayat 6, hai pemalas, yang berikutnya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, ia pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, ini ayatnya nggak keluar. Oh, jadi nggak ada. Oh, oke. Ya, jadi yang mendengarkan kita dengar saja, tidak bisa baca. Pesan yang kedua adalah jangan malas. Dikatakan bahwa bahkan semut saja, meskipun tidak ada pemimpinnya, pengatur atau penguasa seperti manusia, yang ada pemimpin, pengatur, penguasa, semut itu menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi dia selalu sekumpul. Karena itu buat pagi hari ini kita semua jangan malas, tapi rajin. Ayat 10 ditulis tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nasihat yang kedua dari Amsal pada pagi hari ini adalah jangan sampai miskin karena kita itu malas. Karena dikatakan orang yang malas itulah orang yang suka menunda-nunda segala sesuatu dan kata besok saja, besok saja, toh besok masih ada hari. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Dan saya berdoa kita semua yang mengikuti acara ini bangun dan semangat bekerja hari ini, mengumpulkan sesuatu buat hidup kita dan keluarga kita. Lalu yang selanjutnya ayat 12, Amsal 6 ayat 12, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang merancangkan kejahatan, yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Ayat yang ketiga di sini. Jadi yang pertama tadi Amsal 6 membahas kalau engkau salah, kau harus cepat, pintar dan berlutut dan mendesak sesama supaya jangan sampai kita masuk perangkap. Ya. Yang kedua, itu kita harus rajin belajar dari semut dan tidak boleh menunda-nunda. Yang ketiga, dia berkata, jangan jadi orang yang jahat, yang mulutnya serong, yang suka menipu-menipu, yang hatinya mengandung tipu muslihat dan merencanakan kejahatan pada orang lain. Kita melihat bagaimana orang yang merencanakan kejahatan pada orang kecil akhir-akhir ini berbalik arah ya. Dan yang menimbulkan pertengkaran, itulah sebabnya kebinasaan dengan tiba-tiba. Ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ayat 16, nasihat yang ditulis oleh Salomo, 6 perkara dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menjahati orang, hati yang, jangankan tangan, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang lari kepada kejahatan. Ini luar biasa ya. Tangan, hati, dan kaki. Dan juga mulut yang menyemburkan kebohongan. Tuhan tidak suka. Lalu ayat 20 sampai dengan nasihat tentang perjinahan. Jikalau engkau berjalan dengan hikmat, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah Tuhan itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Jangan terpikat oleh bulu matanya.
Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Jangan melakukan perzinahan. Ayat 27 tulis, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Saudara tidak bisa bakar api dalam baju, pasti terbakar. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Ini ayat ini banyak ya kita lihat sekarang di seminar motivasi. Memang gak hangus sih, tapi kalau lama ya hangus juga gitu. Jadi nasihat Salomo ayat 29, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya. Ya, itulah Amsal Salomo hari ini dari pasal 6 ayat 1 sampai ke 35. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan kita mengingat angkat Amsal Salomo. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau berikan hikmat kami pada hari ini. Kami meminta hikmat yang lebih buat kami semua. Tuhan, berikan hikmat bagi bapak-bapak yang bekerja, yang mencari pekerjaan, dan juga ibu-ibu yang ada di rumah yang menyaksikan siaran ini. Engkau memberikan hikmat-Mu, memberikan kebijaksanaan. Dan biarlah kami semua dapat ikut bersama-sama dari hari ke-6 ini Amsal Salomo sampai dengan hari ke-31. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas hari ini live dari studio Impact Music Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. God bless you. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan amin.